Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengambil judul semakin tua atau semakin tambah usia semakin berbuah. Ya kan? Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92 dari mulai ayat 9. Ya, saya bacakan nanti sampai ayat 16. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau adalah yang tertinggi untuk selama-lamanya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-musuhmu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tanduk kekuatanku seperti tanduk benteng. Akan diurapi dengan minyak baru. Mataku memandang rendah seteruku, telingaku mendengar tentang orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar bugar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah gunung batuku yang tidak ada kecurangan padanya. Nah, saya sangat tertarik dengan ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, segar bugar. Ya, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, nah, saya tertegun ketika membaca ayat ini. Ya, pada masa tua mereka masih berbuah dan tetap segar bugar. Tujuannya apa? Tujuannya di ayat 16. Supaya kita memberitakan kepada orang bahwa Tuhan itu benar. Amin. Nah, tadi di ayat berapa? Orang yang hidup di pelataran bait Allah. Kita kan sudah belajar bulan lalu ya, 3 minggu yang lalu saya yang membawa juga renungan firman Tuhan di Dorea Ministry ini. Di Ibrani pasal 10 ayat 25, 3 minggu yang lalu kita kan belajar bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, benar ya? Nah, hari ini diingatkan lagi bahwa orang yang hidupnya di pelataran bait Allah. Nah, dia menggunakan kata bahwa ini harus berjuang hidup saleh. Bukan berarti kita terus-terusan ada di gereja, ada di bait Allah tanpa melakukan pekerjaan. Enggak. Artinya adalah semakin hari, semakin tambah usia, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita yang semakin tambah usia, kira-kira yang mungkin dari muda kita belajar firman Tuhan, kita coba merenung gitu loh. Coba merenung gitu loh. Apakah hidup kita semakin hari semakin saleh? Atau hidup kita sama dulu, seperti dulu? Arogan ya tetap arogan, keras kepalanya tetap keras kepala, tidak memiliki kelembutan hati. Seharusnya semakin bertambah usia, kita harus semakin bertumbuh dan berbuah. Karena kita hidup di pelataran bait Allah, atau jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, artinya berjuanglah untuk hidup saleh, untuk hidup kudus. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya coba merenungkan firman Tuhan ini. Kita kan kepingin ya semakin tambah usia, fisik semakin menurun, udah jelas. Apalagi untuk zaman sekarang dengan kondisi makanan yang serba tidak sehat, benar ya? Fisik kita semakin melemah. Tetapi kita yang berjuang hidup di dalam kekudusan Allah, semua pasti kita rindu hidup kita berbuah. Apa yang dimaksud buah? Hidup kita itu berdampak. Hidup kita itu berguna bagi orang lain, bagi anak cucu kita. Ya.
hidup kita itu menjadi teladan. Ya, teladan itu adalah sebuah pengajaran, mungkin di dalam diam, tidak banyak kata-kata, tetapi orang bisa melihat teladan kita. Sebenarnya itulah pengajaran yang sangat kuat bagi anak cucu kita. Amin. Semakin kita banyak berkata-kata sama anak, sama cucu, semakin mereka melawan kita. Tapi ketika kita berjuang jadi teladan, menghasilkan buah, hidup kita pasti berdampak. Itu dulu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi menghasilkan buah itu artinya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan harus kita memberi banyak uang, enggak. Teladan. Nah, saya merenung, untuk kesana itu seperti apa ya, gitu loh. Saya menemukan untuk menghasilkan buah di masa tua, ternyata dibutuhkan komitmen. Bicara komitmen Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jujur ini tidak mudah. Tuhan Yesus pernah mengajarkan murid-muridnya, ketika engkau mau mendirikan menara, hitung dulu anggarannya. Ada ya? Pernah tahu itu ya? Hitung dulu anggarannya. Itu bicara apa? Ketika kita mau berjuang hidup kudus supaya menghasilkan buah, banyak nggak tantangan? Sangat banyak. Sangat banyak tantangan. Tetapi dibutuhkan komitmen ya. Komitmen dalam kacamata Allah adalah suatu cerita cinta. Amin. Komit di dalam kacamata Allah adalah suatu cerita cinta. Allah, kalau kita belajar sejarah perjanjian lama, ya, Dia berjanji memberkati umat pilihan, memberkati orang yang mendekat kepada Dia. Itu adalah cerita Allah pada manusia. Kita mungkin menyadari. Tadi saya katakan, berbuah itu apa? Di masa tua kita berbahagia, bukan karena kita mungkin punya banyak segalanya, mungkin bukan. Kita berbahagia karena semakin hari kita semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kita berguna, kita berdampak. Kisah cinta yang diberikan Allah kepada kita sampai hari ini masih berlangsung. Nah, giliran kita yang mengukir love story kita, kisah cinta kita. Saya tadi tertegun ketika Pak Fernando, kau tetap Allah, ku sembah Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita menyanyikan ini enak bener enak. Kembali saya ingatkan sebulan yang lalu atau 3 minggu yang lalu ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, ilustrasi di Lukas pasal 8 itu, ilustrasi penabur. Yang terakhir adalah benih sama-sama bertumbuh dengan semak belukar. Sama-sama bertumbuh nih. Di dunia ini yang sedang kita gelutin ini, di dalam hidup kita yang kita gelutin ini, satu sisi kita rindu kebenaran firman Tuhan, tapi di satu sisi sistem kerajaan kegelapan ini juga berusaha menggerogotin, betul? Dengan sistemnya. Pertanyaannya, kalau kita enggak punya komitmen, keseriusan yang sungguh-sungguh, di masa tua kita enggak mungkin kita menghasilkan buah. Amin. Sebelum saya tutup, saya tertegun dengan kisah cerita Simeon Lukas pasal 2. Ini karena kita mau Natal ya. Simeon pasal 2. Lukas pasal 2. Ini saya terkesan buru-buru ya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Karena ada seorang hamba Tuhan datang dari Lampung. Ya kita janjian
ada mau sharing. Nah, Lukas pasal 2 itu ayat ayat 25. Lukas pasal 2 ayat 25 saya akan bacakan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Perhatikan. Ia seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di atasnya. Lanjut. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Kemudian ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh pimpinan Roh Kudus. Dia digerakkan datang ke bait Allah oleh pimpinan Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, sunat. Jadi ceritanya ketika Yesus dibawa ke bait Allah akan disunat, di satu sisi di tempat lain Simeon digerakkan oleh Roh Kudus ke bait Allah. Paham sampai sini ya? Kita lanjut. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Nanti saya jelaskan ya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu. Kemudian, ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang bayi Yesus. Ayat 34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Apa yang mau saya katakan? Simeon jelas, siapa Simeon ini? Simeon adalah kelompok orang yang menjaga Taurat, betul-betul menjaga, meneliti, menerjemahkannya. Itu ada di Yesaya 7 ayat 14. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Nubuatan Yesaya 7 ayat 14, menurut sejarah itu diteliti oleh orang-orang yang menjaga Taurat Tuhan. Salah satunya adalah Simeon. Pertanyaannya, Simeon telah tua. Ya. Apakah dia tidak punya pergumulan berat, tantangan ketika dia ingin menerjemahkan Yesaya 7 ayat 14 sampai itu terjadi ketika ia bertemu dengan bayi Yesus di bait Allah? Pasti ada tantangan, benar? Dianggap mungkin bisa saja orang gila, nggak masuk akal. Tetapi di masa tuanya dia berbahagia. Jelas kita baca tadi di dalam Lukas, karena penantiannya, karena komitmennya, karena cerita cintanya kepada Allah yang disembah, terbukti di masa tua. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, cerita cinta apa yang sedang kita ukir di hadapan Allah untuk di masa-masa tua kita nanti? Saya percaya ketika kita berjuang mengukir cinta kita di hadapan Allah, ketika kita dipanggil Tuhan, wajah kita tersenyum. Tidak ada lagi rasa takut. Bukankah ini perjuangan kita? Siapa yang nggak takut kematian? Apalagi kita tahu bahwa hidup kita belum sepenuhnya bersih, belum sepenuhnya berjuang hidup kudus, belum sepenuhnya berjuang hidup saleh. Saya sendiri termasuk salah satu. Ya kan? Seorang hamba Tuhan tidak boleh munafik di hadapan jemaat. Harus berkata terus terang. Saya sendiri dalam perjuangan yang berat. Kenapa?
sistem dunia ini begitu banyaknya tantangan untuk kita berjuang hidup saleh. Ilustrasi Lukas pasal 8. Benih firman, kita udah mendengar firman nih, udah ada benihnya. Tapi mungkin ketika kita keluar dari ruangan ini, semak duri sistem kerajaan Allah mulai mencoba menghimpit kebenaran firman Tuhan itu. Tinggal kita seperti apa? Komitmen. Barulah bisa terjadi tadi, Mazmur pasal 92. Orang yang tinggal di dalam pelataran bait Allah, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kata kitab Yeremia, dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Berbuah, menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Fisik boleh lemah, tetapi ketika kita mengenal kebenaran firman Tuhan, ada sukacita yang tidak terkatakan, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Di masa tua, biasanya semakin kita tua, semakin kesepian, benar? Karena anak-anak sudah semakin dewasa. Seperti saya, udah sendiri. Kalau suami bekerja, saya sendiri. Karena anak semua udah di luar kota. Kita di situ merenung. Ya Tuhan, satu-satunya cerita cinta sahabat sejati adalah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, ku tak berubah, Kau tetap Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita yang semakin lanjut usia, kita rindu, hidup kita bermanfaat, berdampak bagi orang lain. Hidup kita menghasilkan buah di masa tua kita. Dibutuhkan komitmen yang kuat. Tidak mudah. Firman Tuhan, Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, hitung anggarannya. Ayo, mulai kita belajar, tidak lagi euforia, ya. Tidak lagi punya terlalu banyak, mau ini, mau itu. Boleh punya ini, punya itu. Gak salah. Tetapi bukan itu tujuan utama kita. Amin.